nantinya ya paling tidak bisa sebagai apa namanya pengganti seperti itu ya, pengganti dalam era keterpaksaan ataupun ya tidak ada hal yang kita bisa duga sekarang ini seperti itu. Saudara sekalian, ada beberapa hal yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita akan lebih banyak sesuai dengan materi kita, yaitu tentang manusia. Ya, jadi kemarin kita harusnya untuk pertemuan ketiga ini kita akan membahas tentang manusia. Baik, tentu saja ini apa namanya, harusnya kelas ini kan diawali dengan membaca Al-Fatihah, kemudian pada hari ini adalah sholat Al-Alaq seperti itu ya. Qul a'udzu birabbil falaq seperti itu. Nantinya silahkan Anda membaca sendiri karena keterbatasan waktu. Saudara sekalian, saya ingin sedikit mengawali diskusi ini dengan membuka whiteboard. Coba apakah bisa terkonek atau tidak. Bisa melihat whiteboard saya? Bisa. Oke. Baik. Kemarin ada pertanyaan yang sepertinya belum terjawab, yaitu yang pertanyaan dari Mbak siapa itu ya? Saya agak lupa, yang pertanyaannya bunyinya seperti ini. Apakah kita bisa menggunakan hadis palsu dhaif untuk kehidupan ataupun dalam ini, ulang di pertanyaan kemarin yang belum sempat kita urai adalah pertanyaan ini. Apakah bisa kita menggunakan hadis palsu ataupun dhaif dalam kehidupan kita ini? Kalau komentar Anda bagaimana? Komentar saudara-saudara sekalian bagaimana? Coba saya ingin mendengar. Halo? Halo? Ada yang bisa mendengar suara saya? Halo? Tes. Halo tes, yang tes, silakan masuk. Baik, untuk membahas pertanyaan ini sebetulnya ada satu hal yang perlu kita camkan sebagai umat Islam maupun sebagai manusia secara umum seperti itu, bahwasanya ungkapannya seperti itu. Al-Quran itu pasti benar. Nah, itu sebagai orang yang beriman kita mengakui ini di dalam apa namanya rukun iman yang keberapa ini? Rukun iman yang keberapa? Yang pertama itu iman kepada Allah. Kemudian yang kedua iman kepada
Rasul. Malaikat lah. Malaikat dulu. Oh iya, malaikat. Jadi pertama itu iman kepada Allah. Ya, ingat-ingat ya. Ini masih teori nih. Loh, malah Allah, kemudian Rasul, malaikat, kemudian setelah itu iman kepada Rasul, kitab dulu, kitab, kemudian Rasul, kemudian yang kelima, apa? Dan bisa jawab? Dari akhir. Hari akhir, terus Qadha dan Qadar. Ya, ini adalah tiga hal yang perlu kita pahamkan, bahwasanya yang kita lakukan bahwa Al-Quran termasuk di dalam kitab yang kita akui bahwasanya kitab ini benar. Sebelum kita membahas tentang Al-Quran ini sebagai kitab yang benar, maka kebenarannya pun memang sudah teruji ya, dalam artian sudah beberapa riset secara nasional maupun internasional bahwasanya Al-Quran itu memang pasti kebenarannya. Salah satunya itu ditandakan dengan bahwasanya Rasul itu Rasulullah. Sebentar, akan di sini. Rasul itu kan orang yang umi. Tahu umi? Tidak bisa membaca. Tidak bisa membaca. Nah, kemudian ada pertanyaan. Nah, kalau misalkan Rasul tadi tidak bisa membaca, mengapa kok bisa membuat Al-Quran seperti itu? Nah, dengan pertanyaan sederhana seperti ini, maka sebetulnya ini umi bagi Rasul kita Muhammad SAW itu bukan bisa diartikan sebagai orang yang tidak tahu apa-apa seperti itu, kemudian nanti tidak bisa berpikir dan sebagainya, ataupun orang yang bodoh gitu. Itu salah kalau yang seperti itu. Umi diartikan di sini tidak bisa membaca itu dalam artian bahwasanya apa yang sudah termaktub di dalam Al-Quran itu merupakan betul-betul dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kemudian dikirim oleh Jibril ini, oleh malaikat seperti itu. Ya, jadi Umi ini dapat diartikan memang tidak bisa membaca, bukan dalam artian apa? Karena beliau itu tidak bisa membaca, akhirnya satu-satunya masukan yang nantinya akan dimaktub di dalam Al-Quran itu betul-betul kalimat-kalimat itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Ya, jelas sampai di sini? Jelas. Oke. Jadi tadi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian ini karena beliau itu umi sehingga nanti betul-betul kalimat-kalimat yang ada di dalam Al-Qur'an itu dijelaskan dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kita kemarin sudah membahas masalah mengapa ini ada pertanyaan sebelum kita menjawab yang ini ya. Pertanyaan seperti ini simpelnya. Mengapa Tuhan itu harus satu? Nah, itu yang ditentang kemarin kita pada ada diskusi pertemuan kedua kita bahwasanya kita membahas orang-orang
orang-orang kafir Quraisy pada waktu itu kan bertuhan banyak ya, politeisme seperti itu. Kemudian datang Islam yang memberikan monoteisme dalam artian Tuhan bertuhan tak satu seperti itu. Apa yang akan menjadikan Tuhan itu mengapa harus satu? Itu dikatakan di dalam Al-Qur'an bahwasanya yang pertama itu ketika dengan logika-logika sederhana. Jika Anda menjadi budak, apakah Anda lebih mudah mempunyai satu majikan atau dua majikan? Apa lebih dari satu? Ini pertanyaan yang simpel sebetulnya. Kalau misalkan di area Anda seperti ini, sama halnya ketika misalkan untuk studi Islam ini ataupun untuk pendidikan agama Islam ini, misalkan Anda diajar oleh beberapa dosen. Dan dosen itu misalkan saya memerintahkan, ayo kita ketemu jam 7 ini. Kemudian dosen yang lain, ayo jam 7 ini ketemu dengan saya, seperti itu. Berarti secara otomatis Anda akan terjadi kebingungan. Mana ini yang harus saya turuti? Kemudian berikutnya, dengan adanya satu Tuhan ini juga akan menjadi kepastian tetap bahwa yang menentukan semua hal ini dalam satu hukum yang pasti. Bagi seorang engineer seperti saya, memang akan jauh lebih mudah ketika ada kepastian hukum-hukum, misalnya hukum-hukum fisika seperti yang sudah kemarin saya terangkan bahwasanya kalau benda yang dijatuhkan itu tentu saja akan jatuh ke bawah. Kalau misalkan itu di bumi, kalau misalkan di luar angkasa nanti akan lain lagi ketika dia akan ditarik oleh gravitasi yang lain. Masih bisa dengar suara saya? Masih. Oke. Masih, Pak. Oke, kita lanjutkan sekarang. Sekarang kita tadi ada pertanyaan ke sini dulu ya. Udah. Jadi itu kepastian hanya satu Tuhan. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan. Kita bahas dulu masalah ini rukun rukun Islam, rukun iman kemarin kan belum tuntas itu. Islam, syahadat, kemudian sholat, puasa, terus apa? Zakat, kemudian yang terakhir adalah haji. Oke. Nah, kemarin kita sudah membahas masalah syahadat, bahwasanya dengan adanya konsekuensi dari syahadat itu bagaimana? Di situ ada ungkapan di dalam syahadat yang kita ucapkan harus dengan sadar, dan itu akan selalu kita ucapkan di dalam sholat, yaitu apa yang ditekankan di dalam syahadat itu adalah pertama ya, di sini itu adanya Allah. Kemudian dalam beribadah kepada Allah itu kita menurut kepada Rasul. Intinya itu. Jadi kalau misalkan kita berturut kepada ingin membuktikan seberapa cintanya ataupun seberapa beribadahnya kita ataupun seberapa berimannya kita kepada Allah, maka harus menurut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, seperti itu.
Sehingga apa? Hal-hal yang sifatnya mahdhoh di sini, ini kan mahdhoh ya namanya ibadah yang tertentu seperti itu harus menurut kepada Rasul kita yang nantinya kalau Allah itu menurunkan kepada Rasul itu dalam bentuk Al-Qur'an, kemudian kalau Rasul ini akan menurunkan kepada kita berupa apa? Halo? Al-Hadis. Apa itu Al-Hadis? Ada yang tahu? Halo? Perkataan Rasulullah. Jadi Al-Hadis adalah pertama itu adalah sunnah terlebih dahulu. Sunnah tadi yang sudah disebutkan oleh Mbak siapa? Halo, tadi barusan yang menjawab siapa Mbak siapa? Sunnah, kemudian sunnah yang tertulis. Yang sudah tertulis sunnah tersebut adalah apa? Seluruh kehidupan Nabi. Yang apa? Yang tentu saja terekam seperti itu ya. Sebentar saya save dulu. Nah, jadi apa namanya seluruh kehidupan Nabi yang terekam seperti itu. Seluruh kehidupan Nabi itu terdiri dari apa saja? Ya mulai perkataan maupun perbuatan seperti itu. Jadi nanti di dalam hadis ini seperti itu. Nah, sifat-sifat hadis fungsinya apa? Dia akan menerangkan yang ada di dalam Al-Quran secara lebih praktis. Ya, jadi kalau lebih praktis seperti itu nanti diterangkan di dalam Al-Hadis seperti itu. Sebagai contoh saja, seseorang yang hanya meyakini adanya Al-Quran tanpa meyakini adanya hadis, maka dia tidak akan bisa sholat. Mengapa tidak bisa sholat? Karena di dalam Al-Quran hanya menerangkan tentang sholatlah kamu. Tapi bagaimana kita bersolat di situ, mulai dari apa namanya caranya berwudu, kemudian cara bersuci dan sebagainya, akan diterangkan di dalam hadis, termasuk di dalamnya jumlah sholat yang kita lakukan setiap hari minimal ada berapa. Itu akan diterangkan di dalam hadis. Seperti itu konsepnya. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya Al-Quran itu lebih sifatnya umum dan general. Jadi kalau Al-Quran itu umum ya, ini saya save dulu. Oke, kemudian ini tak clear. Kalau Al-Quran itu sifatnya umum, ini. Sebentar. Ya. Al-Quran itu bersifat umum. Kalau hadis, tadi sudah nangkap ya arti hadis bagaimana? Sunnah yang tertuliskan. Dari siapa yang menuliskan hadis itu siapa? Perawi hadis. Perawi seperti itu ya. Itu pun penganut Nabi. Mulai dari siapa? Dari sahabat, kemudian turun kepada generasi tabiin, kemudian tabiat dan sebagainya. Turun menurun seperti itu. Jadi hadis ini sifatnya khusus. Quran itu general, ataupun Quran ini adalah yang filosofis. Hadis
ini sifatnya praktis. Al-Quran ini sifatnya general, sedang hadis lebih banyak sifatnya sangat lokal. Dalam artian lokal apa? Ada beberapa hadis yang tidak bisa diterapkan di sini, ataupun ada beberapa sunnah yang tidak bisa diterapkan di sini. Sebagai semisal saja, bahwasanya Rasulullah itu meminum air zam-zam seperti itu. Di Indonesia kan tidak ada air zam-zam seperti. Nah, untuk melakukan sunnah meminum air zam-zam itu tentu saja kita tidak bisa. Kalau misalkan dimaknai harus air zam-zam. Tapi kita harus memaknainya sebagai air yang sesuai di dalam daerah tersebut. Seperti yang sudah saya terangkan kemarin, bahwasanya juga masalah bahasa. Di Indonesia tidak menggunakan bahasa Arab. Yang kita digunakan adalah bahasa Indonesia. Secara otomatis seperti itu berarti bisa kita terangkan bahwasanya dengan menerapkan hadis itu ada beberapa hal yang bisa kita sesuaikan dari kehidupan Indonesia dan kita tidak bisa memanainya secara kaku. Kaku dalam artian apa? Kaku misalkan kalau misalkan bahasa Arab ya bahasa Arab itu semua. Kemudian kalau pakai air zam-zam ya air zam-zam seperti itu. Itu tidak bisa diartikan seperti itu, tapi perlu disesuaikan dengan apa yang ada di kondisi kita. Tapi ada beberapa hadis-hadis yang sifatnya juga lebih general. Sebagai semisal katakanlah kalau misalkan hal-hal yang sifatnya spesifik, misalkan tentang yang sifatnya adalah kedaerahan, misalkan bagaimana Rasulullah menggunakan gamis, menggunakan apa seperti itu, termasuk di dalamnya budaya untuk menggunakan jenggot, misalkan Rasulullah berjenggot dan sebagainya. Itu harus dinilai sebagai hal yang sifatnya tidak general seperti itu. Karena apa? Pada waktu itu yang berjenggot itu tidak hanya Rasulullah. Karena itu sudah mencurahkan budaya dari orang setempat seperti itu. Itu yang ini beberapa tafsir tentang hadis ya. Jadi artinya ada beberapa hadis yang harus kita maknai jauh lebih general seperti itu. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Halo? Masih dengar suara saya? Masih, Pak. Oke. Sekarang saya ingin sedikit menyinggung di sini tentang apa itu manusia. Sekarang masuk kepada pembahasan untuk untuk penerangan tentang Al-Quran maupun hadis ini sudah jelaskah? Halo? Halo? Hai, Pak. Ya. Untuk penerangan tentang hadis ini, Quran hadis ini sudah jelas untuk tahap pertama ini? Sudah jelas. Oke. Sekarang saya ingin meminta salah satu dari Anda menjawab. Berapakah ini yang sifatnya teori dulu ya. Berapakah jumlah ayat dalam Al-Quran? Jadi siapa yang bisa menjawab? Ngacung. 6.666. 6.666. Ada lagi yang mau menjawab berapa?
Ayo, selain itu, jawabannya itu. Siapa lagi yang mau jawab? Kemudian jumlah yang sekian itu, bismillahnya ada berapa? Ada, lihat aja. Ayo, kalau ini saya ujikan seperti itu bisa nggak? Terus hal yang apa namanya? Ini termasuk kisi-kisi ya. Artinya Anda harus paham ini sebagai apa namanya? Untuk ini masih tataran teori seperti itu. Kalau ayat sudah, kemudian berapakah jumlah surat dalam Al-Qur'an? 114. Nah, kalau itu sudah pas betul. 114, betul. Oke. Nah, terus bismillah dalam Al-Qur'an itu ada berapa? Kalau di awal ayat 114. 114. nah, Betul. salah saudara-saudara. 113. Nah, yang betul 113. adalah 113. Di awal ayat di surat, maaf, surat itu ada 113. 13. Kemudian ditambah lagi ada surat tentang Nabi Sulaiman itu 1. Berarti pas 114. Tapi yang di awal surat itu ada 113. Silahkan dicek lagi. Kemudian saya ingin membenarkan ini. Jumlah ayat dalam Al-Quran itu bukan 6666 seperti ini. Angka cantik ya, mahal ini berarti ya. 600. Tapi yang betul adalah 623. 6. Nah, itu yang betul adalah ini, seperti itu. Kemudian ini juga hal yang apa namanya, yang seringkali kita menekan tentang Al-Qur'an, masalah surat di dalam Al-Qur'an dibagi 2 golongan berdasarkan waktu turunnya. Ayo sebutkan apa saja? Makiyah dan Madaniyah. Pinter. Makiyah dan Madiniyah. Makiyah dan Madaniyah. Oke. Kemudian pengertian Makiyah itu apa? Surat yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad hijrah. Muhammad, kalau Madinah enggak. Nah, ini biasanya diartikan sebagai surat yang turun diturunkan di Mekah, yang satu yang turun di Madinah, seperti itu ya. Nah, jawaban yang betul adalah ini adalah masalah periodisasi. Jadi yang Makiyah itu diturunkan sebelum Nabi hijrah. Ya, ini perlu di note seperti ini. Sedangkan Madaniyah itu diturunkan setelah Nabi hijrah. Oke, seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, apakah ayat dalam apakah turunnya ayat itu sesuai dengan susunan Al-Quran sekarang ataupun mushaf Quran? Ayo jawabannya. Jawabannya iya apa tidak?
Turunnya ayat tidak. Oke. Nah, kalau tidak, bagaimana penjelasannya? Siapa yang mau menjawab? Jawab yang simpel-simpel saja. Halo? Jadi, tidak ada yang jawab ya. Saya jawab sendiri deh. Jadi yang namanya turunnya ayat itu tidak sesuai ataupun tidak sama dengan susunan mushaf sekarang. Ini tidak sama. Prosesnya bagaimana? Turunnya ayat itu sesuai dengan kondisi waktu itu. Artinya apa? Di situ ada masalah. Kemudian Al-Quran sebagai solusi. Nah, ataupun disebut dengan problem solving seperti itu. Sedangkan yang ada di mushaf ini susunannya sudah diatur oleh Allah melalui malaikat dan Rasul agar memudahkan dalam memahaminya. Seperti itu. Sehingga terkadang di dalam satu surat itu, di situ pun tidak merupakan runtutan sebagai contoh saja seperti ini. Kalau di dalam surat apa namanya di mushaf kita ataupun Al-Quran yang Anda pegang sekarang, bahwasanya yang awal surat itu kan Al-Fatihah ya. Ya. Nah, padahal turunnya apa namanya surat yang pertama itu bukan Al-Fatihah, tapi surat apa? Al-Alaq. Seperti itu. Al-Alaq bunyi apa? Qul a'u. Nah, pinter. Al-Alaq itu berarti Iqra ya, bukan Qul a'udzu birabbil falaq seperti itu ya. Tapi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq dan sebagainya seperti itu. Sudah hafal semua ya? Ya. Nah, alhamdulillah seperti itu. Jadi ini kita sudah mendapatkan beberapa informasi tentang apa itu pengaturan dan sebagainya. Dan harus dimaknai bahwasanya yang ada di Al-Qur'an itu dia merupakan susunan yang sudah disusun oleh Allah. Jadi ketika Al-Qur'an itu turun selama berapa waktu ini? Berapa tahun? Mulai dari, kalau ngitungnya mudah saja seperti ini, simpelnya. Nabi Muhammad itu wafat usia 63 tahun. Ini berarti kalau Anda kurang berapa tahun ini? Kemudian dipotong dengan 40 tahun sama dengan 23 tahun. Nah, ini global apa namanya? Al-Quran diturunkan selama 23 tahun dan pada waktu yang terakhir ini Al-Quran sudah lengkap diturunkan, berarti sudah edisi Madaniyah. Kemudian setelah ini, kemudian tahap sudah penurunan ya, sudah penurunan ayat, artinya dari Allah kepada apa namanya malaikat, kemudian kepada Rasulullah, kemudian dilanjutkan kepada penyusunan. Sudah turun, kemudian disusun.
Artinya sebetulnya 23 ini tidak global 23. Artinya tentu saja proses penurunan itu sebetulnya kurang dari 23 tahun. Kemudian ada penyusunan dari siapa? Dari Allah tadi, kemudian kepada malaikat, kemudian kepada Rasul. Dan pada saat itu Al-Quran ini sifatnya hanya hafalan ataupun dihafalkan. Belum ditulis. Ya, jadi belum menjadi mushaf seperti sekarang, hanya hafalan saja seperti itu. Kalaupun itu ditulis, itu masih tersebar di beberapa bagian. Termasuk ada yang di batu, kemudian ada di daun lontar, dan sebagainya. Seperti itu. Kemudian, baru disusun menjadi mushaf itu seperti sekarang itu pada zamannya Khalifah Utsman kalau nggak salah. Seperti itu. Sehingga kita hal-hal yang sifatnya Al-Quran seperti ini harus kita pahami bahwasanya tidak mungkin Rasulullah yang tadi sudah kita bahas sebagai seorang yang umi, tidak mungkin Rasulullah itu membuat Al-Quran. Karena bagaimana mungkin orang yang tidak bisa membaca, dia menuliskan seperti itu. Kalau Rasulullah itu seorang yang bisa membaca, maka bisa dimungkinkan Rasulullah itu akan mengumpulkan seperti Anda sekarang membuat skripsi misalkan. Akan mengumpulkan referensi karena Anda sudah bisa membaca seperti itu. Kalau Anda tidak bisa membaca secara otomatis, berarti Anda betul-betul itu dari ilham Anda ataupun dari pemikiran Anda. Karena bagaimanapun, sebagaimana saya bisa menuliskan referensi kalau saya tidak membaca seperti itu. Oke, sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silakan. Halo? Halo? Masih di sini kah? Masih, ya. Pak. Oke. Yang ini sudah dicatat ya? Di screenshot, Pak. Oh, walah. Screenshot. Ya, lebih keren malahan ya. Ini pada di mana kah Anda itu? Baru bangun tidur, Pak. Allahu Akbar. Sudah sholat subuh tapi? Udah, Pak. Udah, Pak. Alhamdulillah. Yang penting itu. Ya. Marilah kita memanfaatkan musibah ini dengan agak bermalas-malasan seperti itu ya. Baru bangun tidur. Bagus. Baik. Saudara-saudara, kita sekarang lanjutkan kepada ini, tadi sudah kita bahas masalah rukun Islam, rukun iman seperti itu. Kemarin sudah kita bahas bahwasanya kalau misalkan rukun Islam itu ini sifatnya bisa terlihat. Mulai dari syahadat bisa kita ucapkan seperti itu. Yang syahadat itu kan pengucapan, kemudian juga diyakini, kemudian dilakukan seperti itulah. Kalau sudah diyakini sudah menjadi rukun iman. Kemudian rukun iman yang ada 6 itu fungsinya untuk apa? Untuk apa? Fungsinya adalah untuk sebagai landasan ideologis ataupun landasan gerak untuk melaksanakan rukun
Islam. Maksudnya apa? Kalau misalkan kita sama-sama sholat, itu belum tentu kualitas iman kita itu sama. Tapi minimal bahwasanya kita itu ya melakukan sholat seperti itu saja. Seperti itu. Ternyata ada kucing juga yang ikut perkuliahan kita ya. Kucing? Ya. Oke. Terus, sehingga seperti kemarin saya jelaskan bahwasanya ini perlu saya luruskan daripada nanti jadi polemik seperti itu ya. Kalau di dalam rukun Islam itu tidak ada kewajiban masalah jilbab bagi yang muslimah seperti itu. Itu yang perlu dikunci. Bahwasanya kalau jilbab apa namanya orang Islam itu jilbab seperti itu ataupun apa namanya menutup aurat gitu tidak ada. Tetapi ketika kita membahas kemudian kepada rukun iman, ini ada salah satunya adalah Al-Qur'an. Nah, Al-Qur'an di sini itu sudah ada menyebutkan tentang ayat-ayat tentang jilbab. Nah, itu salah satu kuncinya di situ. Sehingga apa? Kalau misalkan koridornya seperti ini, berarti nantinya ya kita sendiri yang bisa mengukur dan kita tidak bisa mengklaim bahwasanya wah berarti yang berjilbab itu keren gitu, yang kemudian yang tidak berjilbab itu pasti tidak keren seperti itu. Wallahu a'lam bishawab, tidak ada yang tahu semuanya seperti itu. Dan ternyata yang menjadi masalah juga di Indonesia bahwasanya kalau di kita itu kan lebih heterogen ya, lebih berapa namanya perbedaannya lebih banyak seperti itu. Artinya orang yang sholat loh ya, orang yang sholat di Indonesia itu tidak selalu berjilbab. Nah, termasuk orang yang berislam itu juga tidak selalu berjilbab seperti itu. Itu yang apa namanya saya maknai seperti itu. Karena apa di sini itu orang yang apa namanya Islam bahkan Islam baik seperti itu pun orang yang baik kemudian orang Islam itu pun beragam seperti itu. Nah, walaupun kita tentu saja ada koridor-koridor yang menjadi apa namanya rule yang sifatnya itu lebih tertib. Kalau misalkan kalau misalkan bebas semuanya seperti itu nanti kita menjadi agama apa hanya bersifat kemanusiaan. Sebagai contoh saja seperti ini. Orang yang sangat baik, ada kemarin ada yang menulis seperti ini. Orang yang baik banget. Apakah dia lebih baik daripada orang yang beriman tapi tidak baik? Jawaban Anda bagaimana ini? Orang baik banget kepada orang lain, apakah? Orang baik banget kepada orang lain. Tapi ini ada anunya. Ini tapi tidak beriman ini. Baik. Orang baik. Tetap baik. Gak baik. Nah, apakah lebih baik apa namanya ini lebih baik seperti itu dikatakan lebih baik daripada orang yang beriman tapi tidak baik kepada manusia? Kita harus lihat ini secara lebih general seperti itu.
bahwasanya terkadang seringkali manusia itu sifatnya sangat kita taruhlah seperti inilah. Saya memberi tugas untuk ayo ketemu bareng seperti ini. Bagi saudara-saudara yang misalkan wah hari-hari Sabtu kok malas dan sebagainya, hari-hari Sabtu kok kuliah dan sebagainya, tentu saja akan menganggap bahwasanya wah Pak Don itu berarti orang tidak baik seperti itu. Demikian pula kalau misalkan yang merasa loh, saya kan punya hak untuk berkuliah seperti itu, sehingga Pak Doni ini melaksanakan kewajibannya, berarti Pak Doni itu baik. Sehingga apa baik dan tidak baik ini menjadi hal yang sangat sifatnya relatif. Tergantung siapa yang melihat. Tergantung siapa yang melihat. Nah, kemudian perlunya ada aturan yang ada di dalam agama mengatur agar tidak hanya kebaikan ataupun kebenaran yang sifatnya relatif tadi. Sebagai contoh saja, misalkan ekstrim ya, seorang maling itu, maling. Misalkan Anda kemalingan. Ini akan dianggap jelek terutama oleh siapa? Yang dimalingi. Yang dimalinginya. Oleh yang dimalingi. Tetapi dia dianggap mungkin sebagai pahlawan baik oleh keluarganya. Nah, kalau seperti ini berarti kan harus ada suatu hukum yang tidak hanya bersifat relatif. Ya, kalau supaya tidak bisa relatif apa? Hukum yang terbaik adalah agar hukum itu tidak relatif. Maka pembuatnya harus tidak tergantung oleh hukum tersebut. Siapa yang tidak tergantung pada hukum yang dibuatnya? Halo? Halo? Hai Pak. Ya. Siapa ini jawabnya? Agar hukum tidak relatif, maka pembuatnya harus tidak tergantung dengan hukum tersebut. Berarti jawabnya siapa ini? Siapa? Oh. Jawabnya adalah Allah. Nah, seperti itu lengkapnya. Sehingga apa? Kita tidak bisa menghakimi orang baik, jelek seperti itu hanya di dalam koridor kita. Walaupun lagi-lagi misalkan saja ya sebagai contoh kasus ya, contoh kasus masalah corona sekarang yang kita sedang hadapi ini. Ketika kadangkala yang menjadi tidak bijak kita kan seperti ini. Ketika itu ditimpa oleh teman-teman kita yang ada di Cina, kita mengatakan itu sebagai adab seperti itu. Adab seperti itu. Nah, waktu kita sekarang ketika kita anggap sebagai cobaan seperti itu. Nanti kalau ada musuh kita lagi yang terkena, itu berarti adab lagi gitu. Kemudian nanti kalau teman kita tidak cobaan, tapi musibah seperti itu. Padahal halnya sama. Nah, hal-hal untuk kita menghayati akan
kondisi yang kita terima itu harus diartikan sebetulnya bukan untuk menjudge ataupun untuk menghukumi orang lain, tapi untuk dalam rangka mengintrospeksi kondisi diri kita sendiri. Oke. Nah, sekarang ini ya, kita sudah alhamdulillah sudah 1 jam, sudah kurang dari 1 jam seperti ini. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan, silahkan. Halo? Silahkan. Namanya siapa? Sebutkan nama dan NIM terakhir. Saya tulis di sini supaya teman-temannya tahu. Halo? Pak. Belum ada, Pak. Oh, belum ada? Belum ada. Ya, kalau belum ada nanti ditunggu saja kabar berita selanjutnya seperti itu. Kita nanti akan bertemu lagi mungkin di dalam area diskusi secara tertulis seperti itu. Ya, nanti saya buatkan dan sebagainya lah. Ini untuk penugasan ke depan ya. Ini Anda sudah mengirim untuk PPT semua? Sudah. Tapi kalau tugasnya baru 1, Pak. Yang ayat. Belum. Ya. Al-Fatihah. Kalau yang PPT Al-Fatihah itu dari 1 tok memang. Kalau yang dikumpulkan kan 1 dulu, yang kedua kan belum Ya, 1 deadline. dulu, Pak. Ya. Kemudian PPT itu karena kan saya harus menilai presentasi Anda ya. Ya. PPT yang sudah dikirimkan itu tolong nantinya dibuat juga dalam bentuk presentasi. Gimana tuh, Pak? PPT presentasi, Pak. Nah, kan presentasi kan dipresentasikan kan? Nanti Bikin video gitu. Dari sini, Pak? Atau ya santai. Jangan kesusu, santai saja. Panik, Pak. Kalau dari sini kan lucu sih, Pak. Oh ya, tidak sekarang lah. Oh, tidak sekarang. Saya tahu Anda itu masih belum mandi semua gitu, kelihatan kok. Nah, alhamdulillah Bapak tahu. Saya kan orangnya baik hati dan tidak sombong gitu kan ya. Tapi ini jadi nanti silahkan buat di YouTube saja lah. Oh, sih. Video. Ya, dibuat video di YouTube, nantinya Anda kirim kepada saya linknya. Oke. Kan nggak ada yang nonton, cuma 1 tok. Ya minimal kan subscribe-nya saya gitu kan, nanti tak subscribe sama like gitulah, seperti itu. Tak beri bintang 7. Ya. Tak beri bintang 7. Nah, seperti itu. Nah, ini dibuat kapan? 1 minggu sebelum jadwal 1 minggu presentasi. Kita kan punya jadwal presentasi kan kemarin? Iya, Pak. Ya, Pak. Oke, berarti yang wajib sudah mengupload adalah ini yang beruntung ini dibuat semua sajalah semuanya. Yang sudah mulai dari presentasi yang awal pertama kemarin, Mbak siapa itu? Bapak kok lagi, Pak? Gak adil lah, Pak. Enggak apa-apa lah. Oh, ini supaya semuanya bisa ber-YouTube. Mbak Firlia dan Mbak saya nggak presentasi kemarin. Enggak apa-apa. Supaya terlihat keren gitulah. Keren, Pak. Ya. Masa anak zaman now kok tidak bisa YouTube gitu. Saya nanti tak pertanyakan Anda bisa YouTube loh, bisa bahasa Jepang tapi tidak bisa YouTube, nggak keren kalau.
Saya Jadi merasa tidak adil. oh, adil ya, saya kan sudah bilang adil tidak adil tadi sifatnya relatif gitu ya. Jadi ini kita tolong pertemuan yang ke-1 berarti presentasi pertama, kedua berarti pertemuan 2, pertemuan 3 dan pertemuan 4. Ini yang apa namanya? Yang wajib sudah membaca ini, apa namanya, membuat ini. Paling tidak ini saya terima, ya, akan saya terima, paling tidak ya 3 hari lagi ya. Kalau ini tanggal berapa ini sekarang? 21 Maret. 21 berarti 24. Lama. Ya, bersabar jadi mahasiswa itu harus bersabar ya. Makanya saya tidak mau jadi mahasiswa lagi. Ya, Pak. Bapak ini boleh request nggak, Pak? Request apa? Meeting lagu apa? Yang presentasi pertama sama yang kedua kan kemarin udah secara langsung. Terus kalau ngirim videonya yang paling terakhir gimana, Pak? Ya, sudah wes tak beri kesempatan itu. Anda kan lebih grogi ya. Ya, nggak apa-apa wes. Asik, Pak. Ya. Jadi ini lanjut yang ketiga ya, Pak? Berarti yang untuk pertemuan yang ketiga. Kalau yang ini adalah di pertemuan terakhir. Nah. Oke ya. Ada yang ditanyakan lagi, silahkan. Ya, Pak. Videonya kita ikut ngomong atau cuma slide saja? Ya, videonya ikut ngomong, nah. Masa video? Kalau slide share itu gimana? Anda ngomong, terus menerangkan. Ingat bahwasannya yang namanya menerangkan itu tidak hanya membaca slide. Seperti itu, ya. Iya, Pak. Ya menerangkan ya seperti saya inilah, seperti itu kan menerangkan ini namanya. Waktunya jangan lama-lama. 10 menit saja maksimal. Maksimal 10 menit. Ya kalau di slide itu minimal 2 menit ya, Pak. Oh ya, itu kan apa namanya nanti penilaian di tangan saya itu. 1 detik gimana, Pak? Lah kalau seperti itu ya bahaya kalau seperti itu. Jadi PPT-nya tetap dikumpulkan. Saya cek PPT-nya. Ini sudah masuk hari besok ya. Kemudian sudah saya kirim, Pak. Oke, yang sudah ngirim via email apa via Elena, Mas? Email. Elena dan email. Oke, kalau sudah Elena dan email nanti saya cek. Ini saya mau mempersiapkan yang lain soalnya. Lewat email ya, Pak. Baik. Oke, sebelum saya akhiri mungkin ada yang ditanyakan saudara sekalian. Ini sebelum kita nanti dipaksa tutup soalnya dari Zoom-nya. Pak, nanti ini link YouTube-nya dikirim ke mana, Pak? Kirimkan ke kanu saja apa namanya. Saya belum bisa menentukan soalnya ini masih apa namanya? Masih pakai Elena apa masih pakai Google Class. Nanti saya siapkan di Google Class, nanti Anda silahkan dikirim ke situ saja. Pak, itu ngupload di YouTube-nya itu jadi satu semua atau sendiri-sendiri? Ya sendiri-sendirilah. Oh iya Pak. Berarti bikin akun sendiri-sendiri ya, Pak? Ya iyalah. Masa sih zaman sekarang kok enggak punya akun YouTube? Saya nggak punya, Pak. Saya nggak punya, Pak. Itu bukan konservasi, itu konservatif itu namanya. Pak, orangnya ikut kerekam enggak? Apanya? Orangnya ikut kerekam. Orangnya monggo, terserah. Bebas. Mau terekam atau tidak terekam, monggo. Siap. Siap ya? Siap. Oke, saudara sekalian. Baik, perkuliahan kali ini, pertemuan kali ini kita akhiri terlebih dahulu. Pak, request, Pak. Apa? Tugasnya jangan banyak-banyak, Pak. Oh iya.
Pak. Ya, nanti kalau tidak banyak-banyak juga malah gitu, Pak, nanti masalahnya, Pak. santai Kalian saja. belum kelar, Pak. Iya, Akhir Pak. bulan Takutnya saja, saya Pak, 30 matinya Maret. bukan karena corona, Pak. Mati karena Apa? tugas mati. Ya. Oh, ya nggak apa-apa. Itu berarti langsung masuk surga itu kalau masuk apa namanya Banyak ngerjakan Pak. tugas Pak. gitu. Aduh Ah, gitu, Pak. Ngirim Itu jenazah ke banyak luar banget, ya. pulau itu mahal, Pak. matinya Iya, Pak. matinya itu nganu loh. Sahid loh itu. Makanya kalau mati itu pas waktu kuliah saja. Waktu belajar Kasihan, terus Pak, Anda jenazah mati itu saya, insya Allah Pak. itu termasuk jihad itu. Nah, Ya. kalau matinya pas ngupload YouTube, Pak. Lah itu dalam rangka menunaikan tugas toh. Iya, iya. Nah, Ya, itu berarti ya, tidak sih, Pak. masalah. Oke, ya. Jadi mari kita berdoa bersama-sama saudara-saudara, semoga kita segera bertemu muka, tidak hanya seperti ini Amin. saja karena Ya, Pak. memang Saya, Pak. ya Segera. karena memang perkuliahan seperti ini tuh tidak keren gitu kan ya. Iya, Pak. Nah, ya, Apalagi saya nggak pinter, Pak. iya, seperti itu. Oke. Baik. Sekarang